Sang manusia agung, yang menjadi panutan seluruh manusia, yang sosoknya tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi rasul oleh Allah dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa, kepergian Nabi Muhammad di usianya yang ke-63 tahun. Peristiwa Haji Wada tidak saja menjadi momen bahagia umat muslim karena dikenal sebagai simbol prestasi dakwah Rasulullah, yang ditandai dengan animo masyarakat Arab untuk menjadi mualaf, tetapi juga sekaligus hari duka, karena menjadi pertanda usia Nabi tidak lama lagi, berdasarkan gelagat yang ditangkap sejumlah sahabat, setelah 23 tahun perjuangan dakwah berlalu. Diriwayatkan bahwa ayat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi memasuki kota Makkah pada hari Senin, 4 Zulqa'dah tahun 10 Hijriyah, dengan menghabiskan perjalanan selama 8 hari. Lalu kembalilah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dikumpulkannya sahabat-sahabatnya dan dibacakannya ayat tersebut kepada mereka, serta menceritakan kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh Jibril. Mendengar berita tersebut bergembiralah para sahabat dan mereka berkata, telah sempurna agama kita, kecuali Abu Bakar. Dia sangat bersedih dan kembali ke rumahnya. Sahabat berkumpul dan mendatangi rumah Abu Bakar. Mereka bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada saat kita harus bergembira dan senang, karena Allah telah menyempurnakan agama kita?" Abu Bakar berkata, "Hai para sahabat, kamu semua tidak mengetahui bencana yang akan menimpamu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa setelah dekat wafat Nabi Muhammad, beliau memerintahkan Bilal untuk menyerukan salat kepada manusia. Bilal lalu menyerukan azan dan berkumpullah para sahabat Muhajirin dan Ansar ke masjid. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat bersama para sahabat, kemudian naik mimbar. Pesan khutbah terakhir Rasulullah, diriwayatkan Jarir radhiyallahu anhu. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, pada Haji Wada, haji perpisahan, haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Simaklah dengan baik wahai orang-orang. Lalu beliau bersabda, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain. Sahih Bukhari. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah yang dalam. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang nabi kepada kamu, pemberi nasihat dan berdakwah kepada Allah dengan seizinnya. Dan aku berlaku kepadamu sebagai seorang saudara, yang menyayangi dan sekaligus sebagai ayah yang belas kasih. Setelah mereka mendengar kata perpisahan Nabi Muhammad ini, mereka seraya menangis. Mereka berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul kami, dan kepala kumpulan kami, serta penguasa perkara kami. Jika engkau harus pergi, lalu kepada siapakah nanti kami akan kembali dalam menghadapi kesulitan? Nabi Muhammad bersabda, aku tinggalkan kamu pada jalan kebenaran, dan jalan yang bersinar, dan aku tinggalkan untuk kamu 2 penasehat, yang berbicara dan yang diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, sedang yang diam adalah kematian. Apabila ada sebuah kesulitan pada kamu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, Sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku, akan bersama-sama masuk surga bersama aku. Barang siapa di antara kamu yang mempunyai suatu penganiayaan pada diriku, maka hendaklah dia berdiri dan membalas kepadaku, sebelum datang balas membalas di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang berdiri menghadapnya, sehingga beliau bersabda, demikian kedua kali dan ketiga kalinya. Barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasyah bin Musin.
Berdirilah dia di depan Nabi Muhammad dan berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, tentu aku tidak akan mengajukan sesuatu mengenai itu. Sungguh aku pernah bersamamu di Perang Badar. Saat itu untaku mendahului untamu. Maka turunlah aku dari unta dan mendekatimu agar aku dapat mencium pahamu. Tetapi engkau lalu mengangkat tongkat yang biasa engkau pergunakan untuk memukul unta agar cepat jalannya dan engkau pukul lambungku. Aku tidak tahu apakah itu atas kesengajaan dirimu atau engkau maksudkan untuk memukul untamu, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mohon perlindungan kepada Allah hai Ukasyah, kalau Rasulullah sengaja memukulmu." Bersabda lagi beliau kepada Bilal, "Hai Bilal, berangkatlah ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku." Lalu Bilal mengambil tongkat itu dan masuklah dia ke masjid, serta memberikan tongkat itu kepada Rasulullah, sedang Rasul kemudian menyerahkannya kepada Ukasyah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Hai Ukasyah, pukullah kalau engkau mau memukul." Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, engkau memukulku dahulu dalam keadaan aku tidak terhalang pakaianku." Lalu Rasulullah menyingkapkan pakaiannya. Ketika melihat Rasulullah, Ukasyah menubruknya dan mencium punggungnya. Berkatalah dia, "Nyawaku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, siapakah yang akan sampai hati untuk membalasmu ya Rasulullah? Aku melakukannya hanya mengharapkan agar tubuhku dapat menyentuh jasadmu yang mulia, dan Allah akan memelihara aku berkat kehormatanmu dari neraka." Ibnu Mas'ud berkata, ketika dekat wafat Nabi Muhammad, berkumpullah kami di rumah ibu kita Aisyah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang, dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah, yang membalikkan badan dan menutup pintu. "Siapakah itu wahai anakku? Sepertinya ia baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah Malaikatul Maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Hadis riwayat At-Tabarani, Mu'jam Al-Kabir. Kata Jibril, dalam buku sejarah kebudayaan Islam yang diterbitkan Kementerian Agama, disebutkan bahwa Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi wafat di Madinah saat berusia 63 tahun. Pupuslah kembang hidup manusia mulia itu. Wallahu alam. Kini, mampukah kita mencinta sepertinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.